sanad jadi qadhi itu ya semuanya seperti yang diceritakan Reza, hakimnya itu bingung. Karena memutuskan ini tanah milik siapa, harta karun. Dulu kamu kira Nabi Sulaiman itu serius ya enggak, beliau itu rileks. Tapi kalau punya keputusan itu gitu, ada dua perempuan. Ya sebut saja dalam tafsir-tafsir misalnya Soghirah sama Gabirah. Sama punya anak kecil ya, karena masih keluarga anaknya itu mirip. Kemudian anak yang satu itu dimakan serigala. Hilang. Dimakan serigala, terus lapor ke Nabi Dawud. Karena yang meyakinkan itu yang satu, diputuskan ini milik kamu, misalnya milik yang adiknya. Ketika keluar dari situ, ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya hakimnya, maka keputusannya tidak seperti itu. Nabi Sulaiman pas itu umurnya 13 tahun. Akhirnya dipanggil sama Nabi Dawud. Ya sudah, putuskan kamu. Nabi Sulaiman ngambil pedang atau pisau. Ya sudah, tak bagi dua. Nanti separuhan kata. Jadi Nabi Sulaiman itu ya suka humor. Masa anak mau dibagi dua nanti separuhan. Terus yang histeris nangis itu yang besar, yang mbaknya. Yang kecil tenang-tenang saja. Akhirnya sama Nabi Sulaiman diputuskan dikasihkan yang nangis histeris. Ditanya sama yang kecil, kenapa kamu putuskan milik mbak saya? Ora ono wong anak apa dipotong kok tenang-tenang wae. Jadi kelihatannya rileks, tapi dari basis ilmu yang luar biasa. Kalau kamu betul merasa sebagai itu anak kamu, pasti kamu histeris. Akhirnya dikasihkan yang besar. Jadi tidak semua nabi itu kalau memutuskan serius, Nabi Sulaiman itu rileks. Ya tapi tentu tidak kayak Gus Rizal, lebih benar gitu kan. Nabi itu lebih benar. Suatu saat ada lagi perempuan cantik itu diperkosa 4 tokoh. Jangan teruskan tokoh agama, nanti sensitif. Tokoh gitu saja. Memang tokoh ini, orang terpandang. Setelah hamil, si 4 orang tersangka ini bilang bahwa yang menghamil itu anjing. Karena zaman itu zaman yang mungkin diktatorial ya. Ya sudah diam gitu saja. Singkat cerita, dilaporkan ke Nabi Dawud bahwa ada peristiwa gini-gini, terduga adalah anjing. Nabi Dawud ya tenang saja, enggak ngerespon. Karena biasalah wali itu kan tukang husnudzon. Nabi Dawud itu gayanya Nabi, gaya ala wali. Jadi gampang husnudzon. Kalau Nabi Sulaiman enggak. Jadi sistem reskrim itu harus matur nuwun sama Nabi Sulaiman. Orang 4 ini dipanggil. Manggilnya satu-satu. Kamu tahu kalau itu yang merkosa anjing? Ya, tahu saya. Anjingnya warnanya apa? Hitam. Sudah kamu keluar. Keluar tidak dipertemukan sama yang 3. Terus yang 1 dipanggil lagi. Yang merkosa apa? Anjing. Warnanya apa? Merah. Dipisah lagi. Sampai akhirnya 4 orang itu jawabnya warnanya beda-beda. Mungkin ada kebiasaan, mungkin ada yang bilang pink, tapi nggak ada anjing pink. Akhirnya setelah semua dipertemukan bareng-bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Berarti padahal kamu semua bersaksi bersama bahwa orang itu Pratita tadi diperkosaan anjing. Tapi ternyata warnanya anjing beda. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, anjingnya ya kamu itu. Akhirnya mereka ngaku sebagai apa? Pemerkosa. Makanya dalam masalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu Allah luar biasa mensifatinya. Nabi Dawud punya keramat, punya mukjizat. Kalau beliau baca tasbih, itu gunung dan burung-burung ikut baca apa? Tasbih. Semuanya ikut baca tasbih. Yusabbihna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyurah kullu lahu awwab. Tapi orang tuh kalau suka wiridan biasanya intelijensinya itu agak gimana gitu.